Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, hari ini kita akan coba merespon lagi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama berkaitan dengan Natal. Seperti itu ya, karena kita sudah masuk ke bulan Desember dan biasanya itu menjadi sesuatu yang polemik nih di antara orang-orang di sekitar kita, bahwa apakah mereka boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak. Dan bagi saya, polemik ini sesuatu yang tidak prinsip, bahwa di dalam kehidupan orang-orang Kristen, mau diucapkan selamat Natal atau tidak, itu sesuatu yang tidak masalah, karena diucapkan atau tidak pun, Natal adalah tetap Natal. Kadang menjadi menarik gitu, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu menjadi hal yang menarik. Kenapa? Setidaknya dua hal yang dia sampaikan berkaitan dengan status dari ketidakmungkinan Allah itu menjadi manusia. Jadi kita akan saksikan video. Allah tidak bisa jadi manusia yang lahir tanggal 25 Desember. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena berarti Allah menciptakan Allah yang lain. Bilangan pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-19. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama berkaitan dengan bilangan 23 ayat 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama berkaitan dengan hal ini, dan kemudian dia langsung merujuk bahwa tidak mungkin bahwa Allah itu menjadi manusia. Kalau Allah menciptakan dan menjadi manusia atau menciptakan manusia, berarti dia menciptakan Allah lain. Dari konsep ini saja, maka kita bisa melihat bahwa suatu pemikiran yang keliru di dalam pemikiran dari Ustadz Kainama, bahwa ketika Yesus itu, ketika Allah anak berinkarnasi menjadi manusia, maka bagi Ustadz Kainama bahwa sesungguhnya saat itu Allah menciptakan Allah. Tetapi di dalam konsep inkarnasi itu bukan menjadi atau diciptakan menjadi manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia, lahir menjadi manusia. Kemudian yang kedua, ketika dia mengambil dari bilangan 23 ayat yang ke-19, ini konteksnya adalah ketika itu Balak menyuruh Bileam mengutuk Israel. Tetapi kemudian yang dilakukan oleh Bileam di dalam ayat yang ke-17, dikatakan ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Dia bertanya kepada Bileam. Kemudian Bileam ngomong gini, lalu diucapkannya lah sajaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi konteks di dalam bagian ini, ketika Bileam berkata melalui sajak kepada Balak, maka dia ingin mengatakan bahwa Allah itu adalah pribadi yang tidak bisa diperintah oleh manusia. Karena itu dia katakan Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah pribadi seperti manusia yang bisa diajak kompromi, yang bisa diajak untuk dilobi seperti itu ya. Dan kemudian dikatakan sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi ayat ini tidak sama sekali berkata bahwa Allah itu tidak bisa datang menjadi manusia. Tidak. Tetapi konteksnya adalah Allah tidak bisa seperti manusia berdusta dengan apa yang ingin dilakukan oleh Balak ketika dia menyuruh akan Bileam untuk mengutuki. Tetapi bagi Bileam, ketika Allah menyuruh dia tidak mengutuki, malah memberkati Israel, maka itu yang akan dia lakukan karena dia mentaati Tuhan. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka itulah yang dilakukan, seringkali dilakukan oleh para
para mu'alaf, yaitu mereka seringkali mengutip tanpa melihat konteks dari sebuah ayat dan menganggap itu sebagai sebuah alat ayat yang bisa untuk tanda kutip menyerang kekristenan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Natal, maka kita akan saksikan video dari Ustadz Kenam. Selamat Natal adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, born, bear, lahir. Nah ini yang serem. Dies Natalis Solis, S-O-L-L-I-S, nama setan. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh. Immortal, kalau kamu main game itu ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, asik. Selamat ya, hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Selamat, antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari, untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Nah, di dalam video yang kedua ini, bukan saya akan menjelaskan, melakukan respon, tetapi saya akan munculkan apa yang diresponi oleh Bapak Bambang Nursena, itu berkaitan dengan Natal. Kita akan saksikan. Apakah benar Natal itu kelahiran Dewa Matahari? Saya katakan 1000% salah. Tatkala kemudian saya mengakses data-data kekristenan Timur, saya mendapatkan banyak data dari biara Wadi El Natrun, dari biara Saint Anthony. Baru saya ngerti itu ungkapan latah yang digetok tularkan tak henti-hentinya. Pertama begini, tidak ada satu potong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember sebelum abad keempat. Jadi pernyataan Dewa Matahari lahir 25 Desember itu zamannya Kaisar Julius si Murtad. Kenapa disebut Julius si Murtad? Kaisar Julius itu abad keempat itu hidupnya, dulunya seorang Kristen, lalu membalik ke agama pagan, lalu membajak kalender liturgis Natal sebagai kalender Sol Invictus. Saya ngomong begini kita nanan juga, ini data beneran. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya supaya clear gitu. Pertama, sebelum tahun 350 sekian, tidak ada satupun yang mengatakan 25 Desember itu adalah kelahiran Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Bahkan sebelum di Barat, tahun pertama yang mengatakan bahwa Desember berkaitan dengan Saturnalia, pemujaan dewa yang berkaitan dengan titik balik musim dingin, itu baru terjadi tahun 274 Masehi, zaman Kaisar Aurelian. Bapak Ibu tidak percaya, cari mata uang Aurelian yang tertulis di situ, banyak di internet itu tertulis Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu baru tahun 274 Masehi. Natal sudah dirayakan tahun 126 Masehi, Misa 24 Desember di Roma oleh Paus Telesphorus. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada di buku kuno yang berjudul Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu adalah catatan tentang pemimpin-pemimpin gereja Roma sampai generasi ke-8. Itu tahun 126 Masehi. Catatan kedua, tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisarea Israel sudah merayakan Natal. Dia mengatakan, marilah kita rayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember beberapa saat yang akan datang. 160. Saturnalia, perayaan puncak musim dingin itu tahun 274. Ini tahun 126, 170. Baru kemudian di timur mulai dihitung.
Siapa yang mengkanonkan pertama kali Natal menjadi perayaan gereja? Bukan di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan di Antioquia, tapi di Alexandria. Catatannya di mana? Ini saya ngomong sejarah dulu, baru saya ngomong Alkitab nanti, supaya lebih mantap. Catatannya ada di dalam buku kuno yang berjudul Coptic Didaskalia Apostolorum. Pasal 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa-puasa. Dalam pasal 18 itu, zaman Paus Demetrius pertama, ini bukan Paus Roma, ini Paus Alexandria. Karena kita tahunya gereja kuno cuma gereja di Roma Katolik. Padahal ada gereja kuno di Konstantinopel, Ortodok Yunani, gereja kuno di Alexandria, Ortodok Koptik, gereja kuno di Antioquia. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu namanya gereja Syriak Ortodok. Semuanya masih ada, tidak pernah hilang dari muka bumi. Pasal 18, teks yang disebut Didaskalia Koptik tadi mengatakan begini. Minta maaf, saya tidak ahli bahasa Koptik, tetapi saya menghafal teksnya itu dalam bahasa Arab. Bunyinya begini pasal 18 itu. Ya ikhwatana tahfutu fi ayyamil a'yad allati hiya idmilat Rabbina Yesu'al Masih. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri tasi'illati lil ibraniyin allati huwa tasi'u wal isrun min syahri rabi'i allati lil masriyin. Yang artinya, tetapkanlah hari-hari perayaan kita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, bulan Yahudi ke-9, namanya bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir ke-4, namanya Kiah. Seluruh bapak gereja sebelum tahun 274 semua bicara tentang Natal. Sementara tidak ada sepotong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal-hal ini, dua respon yang disampaikan oleh Ustadz Kenama dan saya responi, dan kemudian Bapak Bambang Nursena responi, maka kita bisa melihat bahwa Natal itu bukan diambil dari penyembahan kepada Dewa Matahari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Natal itu bukan berarti Allah menciptakan Allah lain ketika Yesus lahir menjadi manusia. Kenapa? Karena inkarnasi itu Allah menjadi manusia, bukan Allah menciptakan Allah menjadi manusia. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa sebagai orang-orang Kristen, sesuatu yang wajar, sesuatu hal yang bisa dilakukan dan terus dilakukan ketika kita merayakan Natal. Dan siapkan hati kita untuk merayakan Natal di tahun ini, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, tetapi kita yakin Allah yang telah menjadi manusia, dan Dia akan memberikan sukacita bagi setiap kita. Terima kasih, boleh mendukung channel ini terus-menerus, dan terus dukung channel ini supaya menjadi berkat bagi setiap kita. Ngopi BTP Hadiah sebagai penjaga bagi kawanan domba Gembalaan Tuhan. Dan jika teman-teman ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang membutuhkan bantuan secara finansial dari setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.